Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gesan Alfarizi dari kelas IFB 1C dengan NIM 2211054. Kali ini saya akan menjelaskan makalah saya berjudul Penerapan Artificial Intelligence atau AI dalam bidang industri, bisnis, dan pendidikan. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Industri, bisnis, dan pendidikan merupakan tiga bidang yang saling terkait dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Dalam bidang industri, perkembangan teknologi dan inovasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Bidang bisnis, di sisi lain, memerlukan strategi dan manajemen yang efektif dalam meningkatkan laba dan pangsa pasar. Pendidikan pada akhirnya memainkan peran kunci dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam konteks ini, jurnal-jurnal yang diteliti dalam makalah ini akan mengevaluasi perkembangan terbaru dari bidang industri, bisnis, dan pendidikan dengan fokus pada studi kasus yang menunjukkan bagaimana teknologi dan inovasi diterapkan dalam perusahaan. Bagaimana strategi bisnis yang efektif diterapkan, dan bagaimana bisnis dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bab 2. Pembahasan. Review jurnal berjudul Implementasi Artificial Intelligence dalam Proses Industri Manufaktur Otomotif, dengan judul Implementasi Artificial Intelligence dalam Proses Industri Manufaktur Otomotif. Nama penulis Roy Mubarak, Sarjana Teknik MKom. Nama penerbit https://jurnalpranata-indonesia.ac.id/ Tahun terbit 2020. Latar belakang. Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini menuntut hasil produksi yang tinggi dengan waktu yang relatif singkat. Di samping itu, akurasi produk yang tinggi sesuai dengan produk yang direncanakan. Untuk itu, maka diperlukan suatu sistem manufaktur yang mampu melakukan proses kerja tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip kecerdasan buatan. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam implementasi artificial intelligence dalam proses industri manufaktur otomotif dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, bagaimana cara mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses manufaktur otomotif untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah keamanan dan privasi data dalam implementasi AI di industri manufaktur otomotif. Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi masalah kompatibilitas antara sistem AI yang berbeda di berbagai tahap proses manufaktur otomotif. Yang keempat, bagaimana cara melatih model AI yang digunakan dalam proses manufaktur otomotif dengan data yang akurat dan cukup. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi masalah skalabilitas dalam implementasi AI di industri manufaktur otomotif. Tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian penerapan AI dalam sistem manufaktur terpadu bermaksud untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk agar dihasilkan produk sesuai dengan waktu yang direncanakan dan jumlah produksi yang tinggi dengan tanpa adanya pengawasan. Mesin dapat beroperasi 24 jam dan mampu mendeteksi mandiri terhadap apa yang dilakukan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digugakan adalah berupa studi literatur dari beberapa sumber, review paper yang dicari dari IEEE, jurnal, search, dan Google Search. Yang kedua, buku-buku yang membahas tentang IoT, smart manufacturing, machine learning,
dan beberapa teknologi sejenis yang berhubungan dengan teknologi AI. Hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama ada Deliver Artificial Intelligence Business Value. AI diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam operasional perusahaan. Teknologi ini juga dapat digunakan dalam industri lain, seperti produksi, logistik, hingga perawatan dan perbaikan mesin. Namun, implementasi AI harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan tim yang berpengalaman, agar hasil yang diharapkan dapat dicapai dan resiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisir. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan produksi menjadi lebih akurat. Dengan pemanfaatan teknologi AI dan machine learning, sistem dapat melakukan proses kalkulasi dan beberapa model matematika dari kemungkinan produksi dan hasil yang diproduksi dan lebih akurat untuk dapat melakukan analisis. Optimasi proses manufaktur. Pada optimasi proses manufaktur, pemanfaatan teknologi AI adalah untuk melakukan proses pemantauan jumlah yang digunakan, cycle time, temperatur, waktu tunggu, error, dan downtime untuk mengoptimalkan operasi produksi. Produksi produk yang dipersonalisasi. Kemajuan dalam AI dan software intelligence memungkinkan perusahaan manufaktur untuk membuat produk dan layanan yang bisa dipersonalisasikan hingga produk atau layanan akan sangat relevan bagi konsumen individu. Terakhir, mengatur penjadwalan produksi secara otomatis dan fleksibel. AI juga sangat cocok digunakan untuk menunjang perbaikan di sisi penjadwalan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Teknologi AI telah dimanfaatkan menjadi tools yang sangat berguna untuk menyelesaikan persoalan optimasi dalam sistem manufaktur otomotif. Yang kedua, beberapa dasar algoritma teknik-teknik AI yaitu genetic algorithm, simulated annealing, tabu search, and algoritma imun diimplementasikan dalam kemajuan AI sampai saat ini. Aplikasi dari teknik-teknik tersebut dalam sistem manufaktur akan menjadi lebih luas pada intelligent design, quality management, dan intelligent control. Hal ini disebabkan karena kemampuan komputer yang semakin meningkat. Saran, kedepannya diharapkan pemanfaatan AI dapat juga diimplementasikan ke berbagai sektor, seperti kedokteran, sistem penunjang keputusan, building management, dan lain sebagainya. Proses implementasi AI pada suatu institusi dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan juga perkembangan teknologi, khususnya IT. Review jurnal yang kedua, yang berjudul Peramalan Jumlah Penumpang Penerbangan di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda menggunakan metode ARIMA, Box, Jenkins, dan Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average Artificial Neural Network atau ARIMA-ANN. Dengan nama penulis Pramita Luciana Putri Supriyanto. Nama penerbit https://repository.its.ac.id/ dengan tahun jurnal diterbitkan yaitu 2017. Latar belakang penelitian. Seiring minat masyarakat yang semakin meningkat dalam menggunakan transportasi udara, membuat berbagai perusahaan penerbangan baru saling bersaing untuk menerapkan sistem tarif yang kompetitif. Hal ini membuktikan
bahwa penerbangan tidak selalu membawa penumpang dalam jumlah yang sama tiap bulannya. Dalam tiap penerbangannya, penerbangan kadang mengalami lonjakan penumpang atau mengalami penurunan. Perubahan-perubahan tersebut dapat diambil sebagai data untuk keperluan dalam mengambil keputusan atau kebijakan, khususnya di bidang penerbangan, untuk penyesuaian terhadap peningkatan dan penurunan penumpang di masa yang akan datang. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda dengan metode ARIMA dan hybrid ARIMA ANN. Yang kedua, berapa perbandingan hasil peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang Terminal 1 di Bandara Internasional Juanda dengan menggunakan ARIMA dan hybrid ARIMA ANN. Metode peramalan manakah yang menghasilkan model terbaik untuk peramalan jumlah kedatangan dan keberangkatan penumpang Terminal 1 di Bandara Internasional Juanda? Tujuan penelitian yaitu yang pertama, menentukan model peramalan jumlah keberangkatan dan kedatangan Terminal 1 pada Bandara Internasional Juanda dengan metode ARIMA dan hybrid ARIMA ANN. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan hasil peramalan jumlah keberangkatan dan kedatangan penumpang Terminal 1 di Bandara Internasional Juanda dengan metode ARIMA dan hybrid ARIMA ANN. Lalu, metode penelitian menggunakan metode ARIMA Box-Jenkins dan hybrid ARIMA ANN. Hasil dan pembahasan penelitian berdasarkan hasil perbandingan ketiga pengelompokan data, yaitu data pelatihan, data pengujian pertama, dan data pengujian kedua, didapatkan hasil bahwa model menggunakan metode hybrid ARIMA ANN merupakan metode terbaik yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan pada jumlah penumpang keberangkatan Terminal 1 di Bandara Juanda. Di antaranya menghasilkan nilai terkecil jika dibandingkan dengan metode pembanding lainnya pada ketiga kelompok data. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari uji coba menggunakan kedua metode tersebut pada tugas akhir ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model ARIMA dan hybrid ARIMA ANN dapat digunakan untuk meramalkan penumpang di Terminal 1 di Bandara Juanda. Yang kedua, model ARIMA dapat dikatakan layak untuk digunakan dalam peramalan data jumlah penumpang kedatangan yang memiliki tingkat akurat sebesar 7,93%. Model ARIMA ini dilanjutkan dengan hybrid menggunakan metode ANN, menghasilkan tingkat akurat sebesar 7,33%. Sehingga model hybrid ARIMA ANN dapat meramalkan jumlah penumpang kedatangan di Terminal 1 di Bandara Juanda pada periode April 2017 hingga Maret 2018. Peramalan menggunakan metode hybrid ARIMA ANN pada data jumlah penumpang kedatangan dan keberangkatan menghasilkan peramalan yang lebih baik dari metode ARIMA. Hasil peramalan jumlah penumpang kedatangan dan keberangkatan masing-masing menggunakan metode hybrid ARIMA ANN memiliki nilai MIPI 7,33 dan 4,18% yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat keakuratan yang bagus karena memiliki nilai MIPI di bawah 10%. Berdasarkan hasil dari uji coba, masih terdapat beberapa hal yang dapat dirubah. Saran perubahan yang dapat ditambah yaitu nomor 1. Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan pengerjaan tugas akhir ini, terdapat beberapa saran dari penulis untuk penelitian serupa ke depan. Yang pertama, parameter yang digunakan dalam proses ANN training cycle menggunakan 100 sampai 500 cycles.
momentum, dan learning rate menggunakan nilai 0,1 hingga 0,9. Untuk penelitian ke depan, dapat menambahkan nilai training cycles dengan menggunakan nilai di atas 500. Dengan pengerjaan tugas akhir dengan metode data yang sama, dapat dilakukan dengan metode hybrid lain, seperti ARIMA ANFIS, ARIMA regresi, dan metode hybrid lainnya. Untuk pengerjaan tugas akhir ke depan, dapat menggunakan metode yang lain seperti ARIMAX, ARIMAGARCH, dan menggunakan metode peramahan lainnya. Review jurnal ketiga yang berjudul Perancangan Game Indonesiaku menggunakan metode MDLC. Nama penulis Dian Nurdiana dan Andi Suryadi. Nama penerbit Jurnal Institut Pendidikan.ac.id. Tahun diterbitkan yaitu 2017. Latar belakang penelitian. Saat ini, berbagai media telah digunakan dan dikembangkan untuk kebutuhan pembelajaran. Proses inovasi tersebut juga merambah ke bidang teknologi informasi. Salah satu teknologi informasi yang dapat digunakan untuk kepentingan itu adalah media game komputer. Game didefinisikan sebagai salah satu tipe aktivitas bermain di mana terdapat pemain dan pemain berusaha untuk memenuhi tujuan sesuai dengan peraturan yang telah dirancang. Seiring dalam perkembangan zaman, game dapat diintegrasikan dengan unsur-unsur psikologi atau logika seperti halnya manusia, artificial intelligence atau AI, atau kecerdasan buatan, merupakan bagian ilmu komputer yang membuat mesin memiliki kemampuan seperti itu. Bagian utama yang membuat sebuah perangkat memiliki kemampuan kecerdasan buatan disebut sebagai agen cerdas. Russell dan Norvig mengatakan bahwa AI adalah kreasi program komputer yang memiliki aksi dan pemikiran seperti manusia. Definisi ini meliputi kecerdasan dari sudut pandangan perilaku dan kognitif, termasuk logika dan perasaan. Game menjadi salah satu pilihan untuk pembelajaran bagi anak-anak. Pembelajaran menggunakan game merupakan salah satu model yang dirasa efektif karena membuat permainan berlama-lama dalam bermain. Walaupun tanpa sadar, mereka sebenarnya adalah sedang belajar. Salah satu game yang kami rancang yaitu game Budayaku Indonesiaku yang sifatnya mendidik, akan membantu anak-anak memahami apa yang diajarkan. Game ini mengenalkan keterampilan anak-anak melalui objek-objek yang hewan yang ada di lingkungan sekitar. Game akan dikembangkan menggunakan software flash. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode MDLC dalam pembuatan game Budayaku Indonesiaku. Yang kedua, seberapa efektif metode MDLC dalam meningkatkan kesadaran budaya Indonesia pada anak. Yang ketiga, apa saja kekurangan dan kelebihan metode MDLC dalam pembuatan game budaya Indonesia. Yang keempat, bagaimana respon anak terhadap game budaya Indonesia yang dibuat menggunakan metode MDLC. Yang kelima, bagaimana pengaruh game budaya Indonesia yang dibuat menggunakan metode MDLC terhadap perkembangan sosial anak. Tujuan penelitian dari makalah perancangan game Budayaku Indonesiaku menggunakan metode MDLC adalah untuk menghasilkan sebuah game yang dapat mengedukasi pengguna tentang budaya Indonesia dan menggunakan metode MDLC atau Multimedia Development Life Cycle dalam proses pengembangan game tersebut. Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas game dalam meningkatkan pengetahuan dan pengguna tentang budaya Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode MDLC, yaitu pengembangan produk multimedia dengan sistematis dan terstruktur.
sehingga dapat memastikan bahwa produk multimedia yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah ditentukan. Hasil dari pembahasan, permainan mencari tombol budaya atau search button yang akan dibangun ini hanya dimainkan oleh satu pihak. Pemain adalah pencari tombol budaya dan yang ingin mengetahui budaya daerah yang ada di Indonesia yang disediakan oleh komputer itu sendiri, yang mana sudah ditanamkan kecerdasan buatan di dalamnya untuk melengkapi dan mencari budaya yang ingin diketahui untuk dipelajari oleh pemain. Pemain dapat memainkan permainan tersebut di tanpa batas waktu yang telah ditentukan. Di setiap gambar memiliki gambar-gambar budaya daerah dan ikon dari daerah tersebut, sehingga pemain selain mengetahui budaya daerah, juga dapat mengetahui gambar-gambar dan ikon daerah tersebut. Kesimpulan dan saran. Kecerdasan buatan atau AI merupakan suatu sistem yang pada umumnya merupakan suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan yang dapat dilakukan seperti manusia. Ada beberapa macam bidang menggunakan kecerdasan buatan, salah satunya yaitu permainan komputer atau games. Games playing atau permainan merupakan bidang AI yang sangat populer, berupa permainan antara manusia melawan mesin yang mempunyai intelektual untuk berpikir. Dalam hal ini, kelompok kami telah merencanakan dan mengembangkan education games atau game edukasi untuk penguasaan mencari tombol budaya, gambar budaya, dan ikon daerah. Game tersebut dibuat dengan menggunakan tool utama pada Adobe Flash CS3 dan grafik dari Adobe Photoshop CS3. Bab 3 atau penutup. Kesimpulan, penerapan AI atau Artificial Intelligence sangat memungkinkan digunakan dalam berbagai bidang. Berdasarkan tiga jurnal di atas, penerapan AI bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu pada jurnal pertama, AI digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam industri manufaktur otomotif. Pada jurnal kedua, AI digunakan dengan menggunakan metode ARIMA-ANN untuk memperkirakan jumlah penumpang pesawat di Terminal 1 Bandara Juanda. Pada jurnal ketiga, AI digunakan dalam metode MDLC untuk menghasilkan game yang terstruktur dengan fokus untuk pengembangan pemodelan sistem. Saran. Setelah melakukan review terhadap tiga jurnal di atas, yang dimana untuk mengetahui bagaimana penerapan terhadap tiga bidang yaitu industri, bisnis, dan pendidikan, didapatkan hasil yang baik dari ketiga penelitian tersebut, yang hasilnya dapat bermanfaat untuk memajukan ketiga bidang itu tadi. Sehingga alangkah baiknya jika penerapan AI dapat menyebar ke berbagai bidang, sehingga dapat memberi manfaat yang besar dan membantu dalam perkembangan kemasyarakatan. Dan sekian penjelasan saya mengenai makalah saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.